ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, kali ini kita akan belajar mengurai hukum tajwid pada surah Al-Baqarah ayat 149. Mudah-mudahan membantu ikhwah sekalian untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dan memahami hukum tajwid dengan lebih mudah. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita belajar pada ayat 149 ya. Baik, tadi kita sudah baca ayatnya secara utuh. Kali ini kita akan uraikan hukum tajwidnya pada ayat ini. Wa min haitsu kharajta. Perhatikan pada lafal wa min haitsu. Min haitsu. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ha yang mana terdapat bacaan hukum tajwid berupa bacaan izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Ya, di sini teman-teman bisa lihat, ya. Perhatikan pada lafal yang ini teman-teman. Nah, yang kami garisin. Nah, di sini pada lafal ini terdapat hukum bacaan izhar halqi. Apa itu izhar? Izhar adalah yaitu membaca dengan jelas huruf, yang dimana hukum ini berkaitan erat dengan nun sukun dan tanwin. Ya, kalau di sini kami tuliskan hukum bacaan dalam ilmu tajwid di mana terjadinya ketika ada nun sukun dan tanwin dibaca dengan jelas dan terang apabila kita bertemu dengan salah satu huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu hamzah ha, ain ha, wain kha. Dan di sini nun matinya bertemu dengan huruf ha. Kemudian pada lafal haitsu. Nah, perhatikan dalam lafal makhraj huruf tha. Tha makhrajnya ujung lidah kita menempel dengan gigi seri dua ini, su. Dan hati-hati jangan membacanya dengan su ya, jangan wa min haitsu, tapi wa min haitsu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka. Kemudian pada lafal kharajta wajhaka syatral. Nah, ini ada 3 huruf yang dia harus dibaca dengan pantul. Nah, kesalahan atau kita kenal dengan bacaan dalam ilmu tajwidnya namanya qalqalah. Qalqalah artinya ittirab. Nah, qalqalah ini berarti dia harus dipantulkan bunyinya. Nah, kesalahan teman-teman dalam membaca qalqalah yang pertama tidak memantulkan bunyinya. Contohnya seperti apa? Contohnya kharajta fawalli wajhaka syatral. Nah, ini enggak mantul. Nah, ini kesalahan di dalam membaca. Yang kedua, yaitu kesalahan dalam membaca qalqalah adalah ada menambahkan bunyi hamzah pada melafalkan qalqalah. Contoh, kharajta, j. Itu kan sifat j, ada hamzahnya. Maka bagaimana cara melafalkannya? Sesuai dengan makhrajnya dialihkan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka. Tidak ada j, ya, tidak ada j, ada hamzahnya. Tapi dia sekedarnya saja sesuai dengan makhraj daripada huruf tersebut. Ya, syatral. Nah, begitu. Tidak dibaca syatral, bukan ya. Nah, kemudian pada lafal Al-Masjidil Haram, sebenarnya di sini ada lafal, ada al-nya ya. Al ini. Nah, kedua al ini teman-teman, ini sebenarnya kita namakan dengan ada hukum tajwid yaitu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Nah, apa itu alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah merupakan alif dan lam yang dimana lamnya dibaca dengan jelas atau bisa dikenal juga dengan izhar qamariyah. Yang dimana huruf lamnya dibaca dengan jelas. Maka syatral masjidil haram. Pada lafal makhraj huruf lam, semua sisi lidah, semua ujung sisi lidah itu harus menempel dengan langit-langit. Nah, teman-teman bisa lihat posisi huruf makhraj daripada bibir kami ya.
Nah, kemudian pada lafal al-haram, nah, di sini terdapat waqaf ya, yang dimana kita boleh berhenti, tapi al-aulanya kita lanjut. Nah, kalau kita waqaf pada lafal ini, pada lafal haram, maka teman-teman kita apa namanya? Kita baca dengan bacaan mad arid disukun. Yang dimana mad arid disukun itu mad yang terjadi di akhir bacaan. Ya, mad arid disukun adalah hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang terjadi ketika huruf mad bertemu dengan huruf yang disukunkan tapi bukan asli, tapi dia karena waqaf, maka dinamakan dengan mad arid. Ada huruf-huruf arid yang di akhir bacaan. Contohnya awalnya al-harami, karena kita waqaf, dibaca dengan mim yang disukunkan, sebelumnya ada huruf mad yaitu huruf alif. Maka al-haram. Baik. Kemudian pada lafal ya, kemudian teman-teman, maaf. Kemudian pada lafal wa innahu lal haqqu mir rabbik. Nah, pada lafal wa innahu ini terdapat bacaan wa innahu. Ada bacaan gunnah pada lafal innanya. Ya, pada lafal inna ini terdapat bacaan gunnah. Gunnah adalah membunyikan suara memasuki rongga hidung, yaitu huruf khaisyum. Maka ketika melafalkan inna nggak akan bisa kita tutup hidung kita, sebab karena dia hurufnya yang keluar daripada rongga hidung kita. Kemudian pada lafal hu yang begini, kemudian ada waw kecilnya inilah kita namakan dengan mad silah qasirah. Yang dimana dibaca dengan dua harakat. Mad silah qasirah terjadi ketika adanya ha dhamir. Ya, mad silah qasirah adalah ketika ada terjadi huruf ha dhamir, kata ganti orang dalam bahasa Arab itu orang ketiga. Kemudian ya, setelahnya bukan huruf hamzah, tapi semua huruf hijaiyah kecuali huruf hamzah, maka dinamakan dengan mad silah qasirah. Ya, ini panjangnya berapa harakat tadi? 2 harakat. Kemudian pada lafal mir rabbik, pada lafal al-maf lil haqq maf lal haqqu mir rabbik, mir rabbik terdapat hukum tajwid berupa idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah terjadi ketika ada nun mati bertemu dengan 2 huruf saja, yaitu lam dan ra. Nah, sedangkan di sini bertemu dengan ra dan dia mir rabbik, mir rabbik. Baik, lanjut. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Lafal Allah ditebalkan karena lafzul jalalah yang mana sebelumnya hurufnya fathah, maka ditebalkan. Kemudian fal bighafilin, lin ketemu ain ada izhar halqi sebagaimana tadi ya kami tuliskan di sini, nun mati atau tamrin bertemu dengan huruf tenggorokan, di antaranya ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, yang 6 huruf ini. Kemudian amma sama gunnah, cara membacanya ditahan dengan 2 harakat khusus nun mati, nun tasydid dan mim tasydid. Wa gunna miman thumma nunun shuddida. Sebagaimana kata Syekh Al-Jamzuri dalam matan Tuhfatul Atfal. Amma ta'malun. Nah, usahakan lafal lun jangan masuk hidung, ta'malu, tapi amma ta'malun. Lun. Nah, terjadi lagi mad arid nis sukun. Kita ketika membaca mad arid nis sukun boleh memanjangkan 2, 4 atau 6 harakat. Baik, coba kita ulang kembali sekali lagi ya teman-teman bacaannya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Baik, alhamdulillah kita telah selesai menguraikan hukum tajwid pada 149. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Mohon bantuannya untuk dukungan like, share, dan subscribe sehingga lebih banyak manfaatnya untuk teman-teman yang lain yang belum mendapatkan informasi pembelajaran tajwidnya. Baik, barakallahu fikum. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.